Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ada yang piket hari ini? Ada. Siapa yang piket hari ini? Sini. Yang piket hari ini? Nih. Minta tolong dibuang dulu sampah yang di depan itu. Aduh. Ya. Itu yang sampah di dekat Ostafel ya. Ya, baik. Apa kabar semuanya? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Dua orang. Dua? Yang sakit. Dua orang yang sakit. Siapa yang sakit? Lima. Kok kamu tahu? Ibnu sama? Dimas. Pak. Dimas. Oke. Semoga yang sakit cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Pak Guru minta Zafrullah di depan untuk memimpin kita berdoa. Iya. Ini anak ganteng. Ya, berdoa dulu ya. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ya. Ya, jadi untuk hari ini ya, Pak Guru akan lanjut pelajaran kita, yaitu pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Tahu kecerdasan artifisial kan? Kecerdasan buatan atau sering disebut istilahnya AI. Bukan AI ya, AI. Siapa yang tidak kenal AI di sini? Siapa yang tidak kenal AI di sini? Siapa yang nggak kenal? Sudah kenal AI? Sudah kenal AI? Sudah kenal AI? Kenalnya di mana? Di WA kenalan. Pakai Meta AI. Siapa lagi yang kenalan sama AI? Di mana? Di Play Store. Apa? ChatGPT. Apa? Ada lagi? Cici. Ini pasti pengguna TikTok ini, Cici sama Dola ini. AI Cici sama AI Dola kan? Biasanya muncul di TikTok itu kan? Kamu di mana? Kenalan AI? Kenalannya? Di TikTok. Ya. Jadi sekarang kita sudah hidup di zaman yang namanya AI. Nah, tapi meskipun AI-nya sudah canggih sekali, tapi kalau kita yang pakai tidak bisa, sama saja bohong. Ada alat nih, canggih sekali nih. Anggaplah ini iPhone 17 Pro Max lah. Pro Max nih. Tapi yang punya nggak tahu pakai. Sama saja yang dengan HP yang Nokia. Tahu HP Nokia kan tidak? Oh, kasih tahu ya. Kasih tahu ya. Jadi apa bedanya HP iPhone 17 Pro Max dengan HP Nokia? Kalau yang pakai sama-sama
Ya kayak Nokia ya. Meskipun HP-mu 17 Pro Max tapi kamu hanya bisa pakainya kayak Nokia ya. Penggunaan HP-nya itu tidak berguna. Sama dengan AI. AI itu sudah canggih, sudah bagus, tapi kalau kita yang pakai tidak bagus, tidak pintar, tidak bijak, maka bisa merugikan kita, merugikan orang lain. Nah, di sini di modul 4 ya, kita akan berkomunikasi. Oh, berkomunikasi tahu kan? Berbicara langsung melalui tools kecerdasan artifisial. Ya. Nggak kelihatan kah tulisannya? Nah, ini baru ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi konsep komunikasi KA, kecerdasan artifisial, terus membuat inputan yang bermakna. Sudah belajar coding kan? Ya. Sudah belajar berpikir komputasional kan? Ada yang input, proses, output. Nah, di AI juga kita akan belajar bagaimana membuat inputan atau prompt yang bermakna di AI. Lalu kita akan menggunakan chatbot untuk berinteraktif atau berinteraksi, lalu menganalisis konsep klasifikasi AI dan desain berbasis AI, yaitu membuat desain menggunakan AI. Pak Guru singkat aja ya, kita pengenalan dulu. Jadi kecerdasan artifisial itu sistem yang meniru kecerdasan manusia untuk menyelesaikan tugas tertentu. Kau suruh dia kerjakan tugas matematikamu, ya dia kerjakan sesuai dengan perintah yang kalian berikan, perintah yang kalian input. Nah, itu nanti kita akan buat input bermakna. Nah, dalam penggunaan AI ya, ada beberapa jenis perangkat kecerdasan artifisial untuk digunakan berkomunikasi. Yang pertama ada namanya chatbot. Chatbot ini yang sudah kalian pakai setiap hari, ChatGPT, DeepSeek, Copilot, Dola, apalagi Cici, Gemini. Ada yang pakai Gemini? Ya, Gemini, ya kan? Meta, itu semua adalah chatbot. Kalian masukkan pesan, nanti akan dibalas. Lalu ada yang selanjutnya yang namanya asisten virtual. Ada namanya Google Assistant, ada namanya Siri dan Alexa. Kalau yang Alexa ini Pak Guru kurang paham yang mana yang pakai. Kalau Google Assistant biasanya ada di HP Android. Kalau Siri biasanya di iPhone. Biasanya kalian, "Hai Google, bukakan saya bukakan saya YouTube." Nah tuh, oke, nanti saya akan bukakan, dia bukakan. Ya kan, Siri pun juga begitu yang pengguna iPhone. Terus ada penggunaan AI dalam penerjemahan otomatis. Kayak Google Translate. Biasanya kalian buka Instagram, ada yang bikin caption bahasa Inggris, klik terjemahan langsung diterjemahkan bahasa Indonesia, iya kan? Ada yang tulisan Arab diterjemahkan, ada Brazil diterjemahkan, Thailand juga diterjemahkan. Kenapa kegirangan sekali kamu dengar Thailand? Nah, itu. Lalu ada juga sistem pengenal suara. Kalian berbicara, ya dia balas juga pakai bicara, pakai suara. Nah, di Gemini juga itu bisa pakai suara, ya. Nanti Pak Guru contohkan, tunjukkan. Nah, peran kecerdasan artifisial dalam kehidupan kita pastinya kayak tadi yang sudah kalian sampaikan, yaitu untuk membantu kita dalam mengerjakan sesuatu, meningkatkan efisien waktu, membantu menerjemahkan yang pakai bahasa asing, membantu meningkatkan aksesibilitas,
dan mengoptimalkan sebuah informasi. Siapa yang biasa kerjakan tugasnya pakai AI? Nah, itu. Mengoptimalkan informasi, ya kan, itu penggunaan Nah, bagaimana cara AI itu sebenarnya bekerja? Jadi, AI itu sebenarnya bekerja itu karena dilatih. Ada yang namanya melatih model klasifikasi, yaitu menggunakan machine learning. Jadi, AI itu adalah sebuah mesin yang terus belajar. Ya, kalian masukkan data, ya AI nanti akan belajar terus itu. Data yang kalian masukkan, dia akan belajar terus. Kalau kalian masukkan datanya botol, semisal model begini, ya AI lihatnya, oh itu botol. Nanti kalau kalian kasih muncul lagi, oh itu botol. Nanti kalau kalian masukkan apa ini? Tempat pensil, berarti dia bilang, oh itu bukan botol, itu benda yang lain. Nah, itu. Jadi AI itu akan belajar setiap saat, setiap hari dari data yang dimasukkan. Ada yang disebut namanya data set. Jadi semakin banyak datanya, maka keakurasian AI itu juga semakin bagus. Tapi tidak semuanya AI, yang informasi yang ada di AI itu betul ya. Harus di cross check baik-baik. Nah, jadi biasanya kalau AI-nya yang kalian tanya A, munculnya B. Ya kan, itu karena datasetnya, database AI-nya masih sedikit. Jadi AI itu akan belajar terus. Nah, untuk hari ini Pak Guru akan demonstrasikan bagaimana cara AI itu bekerja melalui data set, ya. Nanti habis itu kita ada aktivitas bagaimana membuat AI. Berkomunikasi menggunakan AI, apakah mencari informasi, membuat gambar, ya, begitu. Jadi ada namanya machine learning, ya. Machine learning, Pak Guru akan demonstrasikan bagaimana AI itu bekerja. Jadi AI itu bekerja seperti begini ya, bisa kalian perhatikan. Ada namanya dataset, jadi semua data dimasukkan ke dalam database AI supaya AI bisa belajar. Contohnya kita menggunakan teachable machine ini. Pertama kita buatkan kelasnya dulu atau kategorinya. Kategori apa yang kita masukkan? Contohnya buku, ya. Buku. Nah, ada namanya, ya kan, ini kita cara memasukkan datanya ke AI. Nah, Pak Guru ambil buku nih, dia kenali dulu. Ini buku, ke samping buku, ini buku, ini buku. Nah, ini kan baru ada 15 sampel. Ya, semakin sedikit sampelnya, contohnya, maka keakurasiannya juga tidak bagus. Jadi supaya AI itu bagus akurasinya, maka sampelnya juga harus banyak. Contohnya ini lagi buku nih. Biar sudah nanti dikira buku kan. Ini buku, kiri buku, atas buku, balik juga buku. Baru 28. Kita tambahkan sampel lagi. Mana lagi yang mirip buku? Pak Guru pinjam. Nah, ini. Ini buku. Ini buku. Ini buku. Ini buku. Oke, 43 sampel. Oke. Sekarang sampel yang kedua. Apa? Manusia. Contohnya manusia. Manusia, contohnya manusia. Sini. Manusia. Nah. Coba jin. Oh enggak, manusia. Yang cewek, coba. Contoh cewek.
Cewek. Tadi kan laki-laki semua. Cewek, cewek. Cewek, ayo. Oh, sini dah, sini. Cewek, cewek. Contohnya cewek. Situ. Manusia samping. Manusia lagi. Lagi. Ke sini, maju-maju. Oke, manusia. Oke. 47 sampel, ya. Nah, jadi AI itu dia mengumpulkan data-datanya dulu. Setelah mengumpulkan data-datanya, di training, dilatih, ya. Dilatih. Nah, sekarang sudah hasilnya. Nah, bisa kalian perhatikan mana tadi yang buku yang lain? Yang ini coba, yang Pak Guru nggak kasih masuk. Nah, ketika disorot, perhatikan di bawahnya. Nah, berapa persen? 100%? Buku. 100% buku. Coba kita ganti botol. Mana? Masih terbaca 100% juga karena backgroundnya juga keambil tadi, ya kan? Contohnya kalau Pak Guru masuk? Manusia. Coba manusia yang lain, yang selain tadi berdua. Sini Rifki. Atau ada yang buku gambar manusia enggak? Ini kan Pak. Agak gambar manusia. Nah, coba. Ini ya, gambar manusia ya, tapi harus didekatkan. Dia baca antara buku atau manusia. Coba yang cewek yang lain selain yang tadi. Contoh. Ayo. Jadi ini kenapa datanya agak kurang ini? Ya. Sini coba. Manusia. Ya. Oke. Coba sini. Kamu kan nggak ini tadi kan jadi datasetnya kan, coba kamu di sini. Nah, jin. Bukan. Coba Pak Guru pakai modul. Kenapa nggak ada data tetap buku? Karena ada backgroundnya tadi, datanya kita masukkan, ada backgroundnya juga dipakai. Begini karena ada background di belakangnya tadi. Ya, jadi tetap kebaca buku. Tapi ya, gitu. Jadi begitu kerja dari AI. Kalian masukkan gambar kucing. Apakah gambar ini kucing? Dia jawab, iya, karena sudah dilatih beberapa macam gambar kucing. Mungkin ada jutaan gambar kucing yang dia sudah pelajari. Kalau di sini hanya berapa tadi yang dia pelajari? Ada 2. Buku pun ada 43 gambar. Yang manusia cuma ada 47 manusia. Gitu ya. Jadi begitu ya cara kerjanya dari AI. Ya, untuk hari ini Pak Guru hanya mengenalkan bagaimana konsep kerja AI. Kita hari ini menggunakan AI ya, cara menggunakan AI. AI apa yang kita pakai? Gemini aja ya. Gemini nggak bisa. Ya. Terserah, oke. Aktivitas kita hari ini, siapa yang udah bawa HP? Berkelompok aja lah ya, satu meja ya. Satu, ya. 2, ya. Satu meja satu kelompok aja ya. Ya. Oke, silakan mau sendiri kelompok terserah. Ya. Jadi aktivitas kita akan memproduksi konten dari AI ya, menggunakan AI yang tadi bisa menggunakan chatbot, penggunaan chatbot ya. Silakan diambil HP-nya.
Berapa? Bisa dulu. Apa yang lagi? Ya, jadi aktivitas kita hari ini kita akan membuat inputan yang bermakna. Maksudnya inputan bermakna apa? Silakan kalian buka salah satu tools AI. Dia cuma punya Tools AI. dia punya bahasa AI. Apa ya? Ada Pak Melolo. Nah, silakan buka tools AI yang biasa kalian gunakan. Ya. Sudah ya? Nah, kita akan membuat inputan bermakna. Maksudnya inputan bermakna apa? Biasanya kan kalian pakai AI? Pakai kan? Biasa kalian untuk apa ya itu? Cari jawaban. Apa yang kalian tulis di situ? Nah, ya jadi yang kita pelajari hari ini bagaimana membuat prompt ya. Inputan bermakna, tahu prompt kan? Ya, coba kalian sudah buka AI-nya? Ya. Siapkan kertas juga. Sudah siapkan kertas. Yang kalian buat adalah Kinayang 8B, Raisa 8B, bisa kita lihat sekarang. ya, yang kalian tulis adalah tuliskan prompt dalam membuat sebuah gambar. Prompt membuat gambar. Coba kalian bikin satu gambar menggunakan AI. Promptnya terserah bagaimana promptnya, ya. Contohnya, buatkan saya gambar manusia. Ah, begitu. Ya, boleh. Contohnya buat prompt, buatkan saya gambar manusia. Oh ini. Buatkan saya gambar hewan. Ya, terserah. Buatkan saya gambar apa? Ada yang gambarnya jadi, ada yang tidak sesuai keinginannya. Kenapa seperti begitu? Karena perintahnya yang tidak lengkap. Coba tambahkan lagi di situ. Buatkan saya gambar manusia menggunakan baju apa? Menggunakan Baju merah putih. baju MU. Nah, coba kalian buat prompt gambarnya menggunakan rumus yang seperti di atas. Yaitu ada karakternya. Halo. Nah, coba tuliskan promptnya. Ada rumusnya di atas. Buatkan dalam bentuk ada karakternya, ada aktivitasnya, ada detail visualnya, dan ada gaya gambarnya. Coba. Gambarkan saya. Dari prompt yang pertama kalian tulis sampai prompt yang paling terakhir, lihat perbedaannya yang kalian dapatkan. Hah? Iya. Mak, berarti dari yang ini tuh. Dari yang pertama kali yang kalian tulis itu, ya. Kalian tulis apa sampai kalian tulis prompt paling terakhir. Terus ini di bagaimana? Tulis, sudah tulis di buku. Lihat dari prompt yang paling pertama kamu bikin.
sampai prom yang paling terakhir, apakah ada perbedaan atau tidak? Oh begitu. Ya, perbedaannya kenapa bisa berbeda? Oke, yang lain tenang, perhatikan. Ya, perhatikan gambar yang sudah Ulfa buat. Halo. Hai. Ayo Ulfa, silakan dijelaskan prom seperti apa yang Ulfa tulis supaya bisa jadi gambar seperti ini. Promnya, buatkan saya gambar anime perempuan, manusia, berambut pendek, model pixie cut, pakai gelang gotik, Imo berduri, berkacamata, menggunakan baju style Imo sedang tiduran di kamarnya yang full hitam dengan full poster. Ia sedang tiduran saat HP-nya berdering karena ada yang menelepon dengan gaya anime. Gayanya seperti yang di foto ya, seperti yang saya contohkan. Nah, jadi detailnya ada ya. Mari kita bedah. Ada di sini tadi Ulfa kirim ya. Nah, jadi di sini promnya bisa kalian lihat. Pak Guru copy dulu promnya. Perbesar lah, perbesar, sabar. Mau cari di mana, Pak? Nah, jadi promnya buatkan gambar cewek anime, cewek manusia, perempuan. Nah, ini sudah masuk ke dalam karakter. Berambut pendek, pixie cut. Sikat. Ya. Pakai gelang gotik emo, berduri, berkacamata, menggunakan baju style emo. Ya. Ini semuanya sudah masuk ke dalam karakter. Ini sudah karakter yang detail. Di sini ada aktivitasnya. Sedang tiduran di kamar yang full hitam dengan full poster. Ya kan? Di sini sudah full hitam dan detailnya ada full poster. Ia sedang tiduran saat HP-nya berdering. Dia lagi baring, HP-nya berdering. Ini sudah diaktivitasnya. Gayanya seperti yang di foto yang Ulfa upload. Berarti di sini ada gaya visual, detail visualnya yang dari gambar yang lain. Itu juga bisa dipakai. Nah, maka jadilah gambar yang seperti Ulfa inginkan. Begitu. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ulfa. Nih, ada lagi refleksi kita hari ini ya. Apakah mesin AI itu langsung mengerti yang kalian inginkan? Iya. Iya atau tidak? Iya. Tidak. Kenapa tidak? Karena harus dicontohkan dulu, harus dijelaskan dulu, harus diberikan perintah dulu. Tuh. Kata kunci apa yang kalian buat dari awal sampai akhir, pasti ada perubahan promnya kan? Kata kunci apa, prom apa yang mempengaruhi dari perubahan gambar kalian? Apanya yang mempengaruhi? Apa tadi? Gaya. Gaya? Gaya gambar, apalagi? Visual, apalagi? Karakternya, apalagi? Dan aktivitas ya. Kalau kalian hanya memasukkan perintah pembuatan karakternya saja, aktivitasnya tidak jelas, gaya gambarnya tidak jelas, detail visualnya tidak jelas. Makanya semuanya harus dijelaskan. Oke, baik, begitu dulu untuk hari ini. Terima kasih. Ya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Silakan disimpan kembali HP-nya. Tunggu pembelajaran berikutnya.
Duduk. Ya. Oke, Pak Guru akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.